Selamat malam, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Malam hari ini kita masuk ke part 2, Trading by News. Jika sebelumnya kita mempelajari tentang tradable trigger, intinya kita kenalan tentang apa sih trading news dan bagaimana cara kita melakukan transaksi di sana. Malam hari ini kita akan memahami kira-kira trading news itu fundamental atau apa gitu loh. Nah, malam hari ini akan saya bahas. Yang pertama, kita harus paham ya bahwa kita walaupun menggunakan part of fundamental atau kita sebut trading news, tapi kita adalah seorang teknikalis gitu loh. Karena kita harus ingat, walau kita melakukan analisa fundamental untuk menjadikannya salah satu trigger transaksi yang kita lakukan, tapi mesti diingat bahwasanya market diskon everything yang telah kita pelajari sebelumnya mengharuskan kita tetap menjadi seorang teknikalis untuk memperkirakan apakah voting bersama yang dilakukan terarah pada bulls atau bears. Dulu ya. Jadi paham? Jadi walaupun teman-teman bisa menggunakan katalis news ini sebagai titik buy atau sell, tapi kita harus lihat apakah candlestick memang merefleksikan bullish atau merefleksikan bearish gitu loh. Nanti jika bullish sejauh apa, jika bearish sejauh apa, apakah movement range-nya sesuai dengan movement range yang kita ketahui atau tidak. Semua itu diukur berdasarkan teknikalis. Gitu loh. Sekali lagi, kita tetap menjadi seorang teknikalis, kita menggunakan fundamental hanya untuk sebagai trigger. Jadi nggak perlu rekan-rekan juga menjadi seorang fundamentalis yang ahli, tapi cukup pahami bahwasanya fundamentalis kita gunakan sebagai katalis trigger tradable. Itu. Lanjut. Nah, tidak semua negara, tidak semua pair. Maksudnya, tidak semua negara, tidak semua pair mampu kita gunakan proxy news. Dikarenakan beberapa negara menggunakan konsep rilis ganda untuk menstabilkan kekuatan nilai mata uangnya. Seperti contoh, ketika di waktu bersamaan rilis dua berita yang mampu memberikan sugesti cukup hebat ke market. Mungkin teman-teman pernah memperhatikan ada salah satu news yang rilisnya itu hanya berbeda 5 menit. Gitu loh. Biasanya ini NFP dan salah satu news itu cuma beda sekitar 5 menit. Nah, hal seperti ini itu membuat mata uang suatu negara itu dia akan cukup volatile di saat bersamaan, yang mengakibatkan kadang kita nggak bisa juga transaksi menggunakan news di beberapa pair yang sering kita gunakan. Contohnya USD. Ketika USD rilis dua news bersamaan secara kuantitatif, newsnya merupakan angka, bukan accident atau apapun itu, newsnya schedule, direncanakan, kita waktu bersamaan itu biasanya kesulitan untuk melakukan transaksi di pair tersebut dengan menggunakan sistem trigger tradable. Nah, ini yang sering rekan-rekan bilang, Pak, berita yang merah itu yang kuat, yang oranye itu lumayan kuat, yang kuning itu tidak terlalu kuat. Betul. Merah itu biasanya erat kaitannya dengan sisi makroekonomi yang berarah pada inflasi. Gitu loh. Kuning itu biasanya tidak terlalu berkaitan cukup erat terhadap inflasi suatu negara. Orange itu dia biasanya efek domino daripada beberapa hal dan dia bisa menyebabkan nilai suatu mata uang itu memang menguat atau melemah. Tapi kita tidak usah berpikir oranye, kuning, merah itu
tidak berguna, enggak. Karena tradable trigger itu dilihat bukan merah, kuning, ataupun orange, tapi pada besaran nilai yang terjadi yang belum direfleksikan oleh keadaan pasar yang sesungguhnya. Makanya dikatakan trigger itu adalah nilai yang kita perhatikan. Bukan merahnya berita, kuningnya berita, atau orange-nya berita. Ketika ada deviasi, itulah trigger tradable yang bisa kita transaksikan. Itu loh. Jadi sekali lagi, bobot berita itu sangat penting, tapi lebih penting adanya trigger yang terjadi di dalam rilisnya suatu berita ekonomi. Itu loh. Nanti ini ada juga penjelasannya apa aja sih news atau berita-berita yang erat kaitannya dengan nilai inflasi atau yang menjadi indikator inflasi. Nah, ini kelebihan kita trading news ya. Satu, dia schedule trading time. Contoh, ada beberapa pihak yang melakukan transaksi hanya berdasarkan 10 US reports. Yang udah saya sharing. Dan setiap bulannya dia cuma menggunakan atau satu report. Misalkan non-farm payrolls. Gitu loh. Yang kedua, dia high profit. Yang ketiga, dia dapat mereduce loss yang kita miliki. Manage risk. Less time trading. Gitu loh. Ini banyak banget tahun 2011 sampai tahun 2015-an ya, orang-orang yang hanya melakukan transaksi ketika NFI. Gitu loh. Non-farm payroll. Sampai sekarang mungkin banyak ya, tapi nanti ada perbedaannya. Perbedaan antara forecast news dan action news. Nah, kita sekarang ada di ranah action news. Kalau misalkan kemarin kita ada di CSI, ada di ranah forecast news. Kendala yang sering kita hadapi ketika kita melakukan trading news. Paling umum dan paling pertama itu biasanya kendala yang diberikan oleh broker. Satu, menjelang news atau setelah rilis news, spread pada suatu instrumen biasanya melebar. Stop level yang kita berikan itu biasanya tidak terpicu karena adanya slippage dan beragam permasalahan yang mungkin itu bagian dari kita juga. Contohnya kita tidak punya internet yang stabil. Itu loh. Yang kedua, kita bingung untuk menentukan take profit ataupun stop loss. Itulah gunanya kita nanti memahami bahwa tradable triggers itu memiliki movement range. Gitu loh. Nanti akan saya berikan movement range berdasarkan trigger-trigger yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, banyak yang berpikiran bahwa ketika bad news itu artinya sell. Dan ketika good news itu artinya buy. Buy ataupun sell yang kita lakukan terhadap mata uang, sekali lagi, itu tidak bisa kita tentukan dari news itu bagus di suatu negara, maka kita sell. Dulu ya, atau kita buy. Tapi, apakah pada waktu yang kita lakukan, benar-benar ada satu news aja di sana? Loh. Secara temporary ada satu news di sana, atau nilai news yang terjadi di sana, itu memiliki nilai trigger yang cukup tinggi. Memiliki nilai trigger yang cukup tinggi. Sebentar ya, Adan.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi, saya ulangi dari pertama berarti, kendala trading news, yang paling pertama itu ada di broker. Biasanya ketika menjelang rilis news, beberapa broker itu memiliki kebijakan untuk tidak memberikan lead page terhadap user. Sehingga ketika user memiliki posisi menjelang news, walaupun tidak terkena stop level, biasanya terkena stop out. Gitu ya. Atau bisa disebut margin call. Ini umum banget terjadi di broker-broker yang biasanya memiliki layanan yang cukup murah dan brokernya cukup terkenal malah. Yang kedua, stop level. Gitu loh. Misal kita memberikan batasan stop di beberapa harga, di beberapa fraksi harga, tapi karena news tadi, itu tidak kena gitu loh. Malah lebih. Misal kita buy sell USD 1972 dengan stop loss 1970. Gitu loh ya. Ternyata harga turun sampai 1960 dan kita baru terkena stop level di angka 1965. Nah, itu terjadi karena adanya gap dan itu hal yang lumrah juga di broker karena sudah ada di term and condition sebetulnya. Kalau misalkan kalian daftar di broker manapun itu sudah ada term condition, kadang-kadang walaupun broker memberikan lead page 1:2000, tapi penggunaan lead page itu ada timingnya, gitu loh. Dan biasanya broker tidak menyediakan lead page ketika terjadinya news. Makanya banyak orang yang frustasi trading news, dia bilang, Pak, saya sudah menghitung jika saya stop loss itu terkena di 10 pips misal, atau di 100 pips atau di 10 poin. Tapi kok pergerakan harga 3 poin saya langsung terkena margin call. Betul, itu karena lead page yang kalian miliki tiba-tiba tidak diberikan oleh broker dan kalian memiliki aset itu ya kurang dananya, ya akhirnya kena stop out tadi. Gitu loh. Slippage. Nah, ini pun sama, banyak trader yang menggunakan tradable trigger ini sebagai sarana untuk melakukan transaksi karena konsekuensi dari tradable trigger adalah aktualnya harus kita tunggu sampai dia rilis, kita punya waktu kurang dari 1 menit, bahkan dulu guru saya bilang kita punya waktu hanya kurang dari 10 detik untuk kita melakukan entry, gitu loh, untuk kita melakukan transaksi, memutuskan jual ataupun beli. Nah, kadang broker itu slippage. Ketika news itu rilis, kita entry, itu nggak kena gitu loh. Biasanya itu gangguan atau apalah, kita di MT4 kita klik, jebret, itu ditolak order kita, tapi tiba-tiba 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian kita punya order gitu loh. Kita punya order dan movement range-nya sudah tercapai. Ini jadi masalah untuk mereka yang memang trading menggunakan news setelah aktual gitu loh. Ini jadi masalah. Nah, ini kekurangan ketika trading menggunakan news yang setelah aktual. Tapi tadi, ketika kita menggunakan forecast pun, split yang melebar ketika rilis, dan lead page yang tidak diberikan oleh broker. Yang dua, internet. Kadang stabilitas internet ketika news rilis, saya nggak tahu ya, itu sering error katanya, gitu loh. Jadi MT4 mungkin nggak tahu aktivitasnya terlalu banyak atau bagaimana, biasanya internet kita kurang stabil ketika news itu rilis. Exit. Banyak juga yang bingung, Pak, gimana kita exit ataupun take profit ataupun stop loss ketika menggunakan news. Kita punya namanya movement range yang dihasilkan dari tradable trigger. Gitu loh. Ini berdasarkan research, nanti saya sharing juga berapa besaran nilainya. Jadi kalian bisa exit ataupun take profit menggunakan movement range yang ada tadi. Nah, banyak yang berpikiran juga, bad news itu artinya sell, kalau belum tentu. Good news itu artinya buy, kalau juga belum tentu gitu loh. Karena bad news terhadap US dollar itu merupakan buy untuk
XAUUSD gitu loh. Dan sebaliknya, good news untuk US dollar itu adalah sell untuk XAUUSD. Nah, ini hal yang kebalik-balik ini biasanya banyak bikin orang keblinger gitu loh. Sampai hari ini beberapa orang yang pernah belajar trading sama saya itu kadang keblinger. Contoh NFP. Ketika nilainya cukup besar gitu loh ya. Itu good news lah untuk US dollar. Tapi dia buy XAUUSD gitu. Pas ditanyakan, kenapa kamu buy? Begini, lah bukan begitu logikanya. Oh iya, itu terus berulang gitu loh. Karena dia lupa bahwa forex transaksi adalah pertukaran dua mata uang. Gitu loh. Jadi kita nggak membeli satu mata uang tunggal, tapi kita di sana menukarkan mata uang A dengan B gitu loh. Misalkan XAUUSD, ketika kita buy XAUUSD, artinya kita sell beli USD gitu loh. Dan sebaliknya. Ini juga harus jadi perhatian khusus ya. Kalau misalkan memang saya nggak bisa seimbang untuk berpikiran forex ini, currency ini, kalau terlalu banyak ya udah hafalkan aja satu pair, karena sebetulnya transaksi di forex itu nggak perlu banyak pair, cukup satu saja, karena satu instrumen itu udah banyak banget udah banyak banget yang bisa kalian lakukan gitu misalnya. Contohnya USD, USD JPY, XAUUSD, USD CHF, banyak gitu loh. Memang kalau terlalu banyak juga keblinger. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke jenis-jenis berita dulu ya. Maksudnya apa jenis-jenis berita itu? Nah, berita ekonomi itu biasanya kan terdiri dari dua hal, Bapak dan Ibu. Yang mempengaruhinya itu adalah kebijakan ekonomi keuangan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara yang berkaitan dengan suku bunga. Biasanya itu terjadwal atau tidak terjadwal. Saya tanyakan ke rekan-rekan. Silakan, yang tahu? Kebijakan-kebijakan keuangan atau rilis survei yang diberitakan oleh suatu negara itu biasanya terschedule atau tidak memiliki schedule. Oke, yang jawab. Hampir rata-rata berita itu memiliki schedule yang sudah bisa kita ketahui dari jauh-jauh hari. Itu loh. Itu biasa kita sebut sebagai berita ekonomi. Gitu loh ya. Dan ini memiliki efek biasanya tidak temporary atau jangka panjang. Gitu loh. Nah, ada juga berita yang berkaitan dengan isu politik. Mulai dari statement suatu kepala negara, banyak hal, stabilitas kawasan, dan lain-lain. Contoh, besok tiba-tiba Jepang dikabarkan akan berperang dengan China. Gitu loh. Ada stabilitas keamanan di kawasan tersebut yang biasanya membuat kedua mata uang itu melemah gitu loh. Nah, ini biasanya unscheduled. Nah, berita-berita seperti ini biasanya temporary atau memiliki impact yang memiliki waktu temponya sendiri. Kita dalam tempo ketika berita rilis di 1930, dia memiliki impact temporary 1930. Tapi kalau misalkan berita ekonomi, walaupun efek temporary-nya, efek kejut temporary-nya naik sebentar, jebret naik, tapi biasanya jangka panjang memang akan mengikuti gitu loh. Makanya itu yang disebut market discount everything. Nah, bentuk beritanya itu ada dua, gitu loh ya. Kualitatif, itu data compression, yang tadi rekan-rekan bisa saksikan, previous-nya berapa, forecast-nya berapa, aktualnya berapa. Itu dibandingkan. Datanya berupa angka gitu loh. Itu kualitatif. Ada kuantitatif itu speaks gitu loh. Seperti misalkan
Powell speaks dan sebagainya itu nggak bisa kita tebak juga maunya seperti apa, tapi biasanya dengan pengalaman seseorang, dia kalau misalkan memahami indikator-indikator ekonomi seperti GDP, GNP, neraca pembayaran, CPI, PPI, auto sale, consumer spending, housing, used home sales, employment, personal income, ini banyak lah ya, ini productivity, retail sales, durable good order, industrial production, institusi production, ISM, manufacturing, banyak, itu biasanya dia bisa tahu gitu loh, Powell ini mau speak seperti apa. Tapi kita anggap kita tidak punya keahlian ke arah sana, sehingga kita pikirkan bagaimana cara paling praktis kita melakukan transaksi menggunakan data ekonomi dan teknikal, gitu loh. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita mengikuti bull ride dan bear ride yang diciptakan oleh institusi, gitu loh. Teman-teman pahami saja bahwasannya news trigger tadi itu hanya digunakan sebagai alat sugesti, gitu loh. Kalau beritanya buruk terhadap US dollar, maka emas akan menguat. Kepercayaan emas akan menguat ini akan dibuktikan oleh orang-orang yang melakukan pembelian terhadap emas. Gitu loh. Pembelian terhadap emas yang dilakukan oleh bersama-sama, yang dilakukan di direct market access, itu akan menyebabkan kenaikan harga emas itu sendiri. Gitu loh. Kenaikan harga emas itu sendiri yang tercermin itu konon menggambarkan bahwa US dollar tidak baik-baik saja. Maka nilainya itu sudah selesai gitu kan. US dollar melemah, emas naik. US dollar menguat, emasnya turun. Clear. Gitu loh. Ada tapi suatu ketika US dollar-nya itu sedang menguat tapi masih ikutan naik. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, kadang-kadang tidak semua pair juga bisa kita transaksikan dengan teori yang sama gitu loh. Abnormal impact yang terjadi di market itu nggak ada rumusan teorinya juga sampai hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Pernah terjadi US dollar-nya itu kuat, emasnya juga kuat gitu loh. Itu pernah terjadi. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan, sampai sini ada pertanyaan. Untuk berita yang unscheduled dan misal schedule, jika tidak ada, saya bakal lanjutkan sedikit lagi. Beberapa kajian yang tidak dituliskan di dalam materi ini. Oke, tidak ada. Lanjut. Nah, sekali lagi, saya ingin tekankan, belajar fundamental tidak harus jadi ahli ekonomi makro. Namun, kita harus tahu poin-poin pentingnya. Oke? Dan pusat sentral dari pemahaman indikator ekonomi bisa kita kaitkan dengan yang disebut interest rate atau tingkat suku bunga dari suatu negara. Pemerintah suatu negara berkepentingan menjaga tingkat suku bunga di negara tersebut. Hal ini karena berhubungan dengan pengendalian inflasi. Jelas, ketika suatu berita yang dirilis oleh suatu negara itu biasanya memiliki kontra-ria strength. Ada berita yang dirilis di jam 8 sore, itu akan berbuatan isu negatif. Oke? Ini biasanya yang bikin orang trader di JOS frustasi. Jam 18.00 ada berita yang berisikan isu negatif tentang news US dollar. Jam 20.00 muatan beritanya positif tentang penguatan US dollar. Gitu loh. Seakan-akan marketnya dibuat sideways.
Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Negatif positifnya berita ini ditampilkan oleh chart itu membentuk kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, sampai jadi suatu chart yang kita lihat, gitu ya. Kalau kita bahas secara fundamental itu konon berisikan tentang kajian-kajian dari isi berita atau kita sebut market discount everything. Maka bagaimana cara kita melakukan transaksi menggunakan data inflasi tadi, gitu loh. Ya, betul. Temporary impact. Walaupun tadi dijelaskan kebijakan ekonomi keuangan bank sentral itu jangka panjang, tapi kita gunakan rilis berita itu hanya temporary. Rilis berita jam 7 ya kita transaksikan aja jam 7 sampai jam 7.30 atau jam 8, atau lebih mudahnya ya kita ikuti aja movement rank-nya. Kita tahu NFP dengan besaran deviasi 70K itu memberikan movement rank sekitar 70 pips untuk broker yang menggunakan konotasi 3 angka di belakang, dan 7 poin untuk broker yang menggunakan konotasi 2 angka di belakang. Oke. Sebutkan merek, MRG 7 poin, Agnes kita sebut 70 pips. Ketika NFP rilis, ya udah movement rank-nya sebesar ini aja. Kalau misalkan movement rank-nya sudah selesai, berarti impact dari NFP-nya kita anggap selesai. Walaupun memang pada faktanya bisa jangka panjang, tapi jangka panjang tadi itu akan ditentukan juga oleh news-news yang selanjutnya. Makanya dalam waktu 1 bulan itu bisa lebih dari 10 news sebetulnya yang rilis di suatu negara gitu loh. 1 hari bisa ada 2-3 news yang isinya itu negatif positif negatif positif. Itu tidak lain untuk agar strength currency di negara tersebut itu stabil gitu loh. Intinya tetap stabil. Walaupun dia pelemahan, tapi pelemahan yang tidak terlalu signifikan. Karena kalau signifikan tiba-tiba dari Rp2.000 misal jadi Rp14.000, itu negara udah hampir setengah bubar lah. Gitu loh. Jadi ini memang kebijakan yang diambil oleh para ahli ekonom di dunia agar current strength itu tetap terjaga gitu loh. Oke, sampai sini paham? Saya pikir harusnya rekan-rekan paham ya. Rekaman kita 32 menit sampai jam 19.33. Silahkan jika ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan rekan-rekan. Kita belum masuk ke contoh-contoh berita, baru pemahaman antara schedule, unschedule, resiko daripada berita, kelebihan trading news, dan pair mata uang, dan penekanan bahwa kita harus menjadi seorang yang teknikalis, bukan fundamentalis. Karena nanti ini akan ada kalibrasi yang bisa kita saksikan. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Maksudnya gimana, Pak? Trading kita harus pakai fundamentalis, bukan teknikalis? Kita langsung aja cek. Ya. Contohkan. Kita sekarang saksikan salah satu fenomena dari USD JPY. Oke.
Nah, ingat trading news kita bisa eksekusi itu di 1 jam untuk lihat price action-nya seperti apa, tapi bisa juga ketika entry kita lihat di chart 1 menitan, karena kita punya waktu aktual. Ketika kita mau melakukan entry itu dari aktual, itu cuma beberapa menit aja gitu loh. Kurang dari 10 detik bahkan. Nah, retail, sales, month to month. Aktual 0,2, forecast 0,5, previous 0,5. Ini USD GP. Kita lihat ketika rilis, ketika rilis jam 12.30 UTC ya, bukan GMT. Ini malam harusnya. Clear. Kira-kira kalau kita tidak melihat dia secara chart, apa yang akan ditransaksikan oleh rekan-rekan? Nih. Artinya aktualnya kan lebih rendah dibanding nilai sebelumnya ya. Ini artinya pelemahan USD. Penguatan, sorry. Nah, ini kan candlestick-nya kan bearish atau bullish? Hai, halo. Masuk Pak, masuk Pak. Oke. Kira-kira ini gambarannya bullish atau bearish? Bullish itu candlestick yang cukup besar seperti ini. Bearish itu candlestick merah yang cukup besar juga seperti ini. Gitu loh. Atau biasanya kita sebut candlestick yang digerakkan oleh voting bersama itu besar gitu loh. Ukurannya itu biasanya mengalahkan 3 sampai 4 candlestick di belakangnya gitu loh. Kalau ini nggak bisa kita sebut bullish karena ini masih tidak terlalu signifikan. Ini berapa kali lebih besar dibandingkan candlestick belakangnya, lihat. Betul ya? Dan saya jelaskan juga ciri dari candlestick bullish dan bearish. Nah, apa yang terjadi secara teknikal ketika CPI month to month itu rilis dan memiliki nilai deviasi yang cukup untuk orang-orang melakukan tindakan yang sama. Kenapa candle-nya warna merah? Karena dia closing-nya di bawah harga open, Pak. Gitu loh. Ini spread antara buy, ini spread antara sell. Kira-kira candlestick ini lebih disebut buying candlestick atau selling candlestick? Akan dicek USD JPY dalam time frame 1 jam. Susah ya? Coba cek di CSI-nya. Saya nggak pakai. Bentar. Kita coba di Google saja. Belum login TradingView-nya. Jam USD JPY.
Kenapa kita tetap teknikalis ya? Artinya apa nih? Ketika CPI month to month itu rilis. Di CSI, warna biru itu dikenal dengan artinya apa? Entitas lain hadir dan membeli. Betul? Coba kita hilangkan Archart CSI. Kita bingung kan? Gitu loh. Pak, ini Burex-nya bir. Artinya kita jual. Ya udah, nyemplung untuk laut. Gitu loh. Karena perhitungan candlestick di eranya Homa dan di zaman sekarang itu ada deviasi yang cukup konon jauh. Gitu loh. Makanya ada beberapa pihak Daal, saya namanya lupa, tapi dia penemu Heikin Ashi, dia bikin Heikin Ashi gitu loh. Karena menurutnya Heikin Ashi itu lebih menggambarkan apa yang Homa gambarkan. Sampai sehari ini sebenarnya ada yang tahu bagaimana Homa menggambarkan. Tapi kita cek aja dari CSI, hasil penelitian Archart diperlihatkan bahwa ketika month to month itu memang adanya tekanan beli. Dan ini memang aktualnya bisa membuat US dollar menguat atau US dollar melemah. Silahkan. Yang bisa jawab, saya langsung invite satu indikator hari ini. Jadi teman-temannya saya invite mungkin hari Senin atau Selasa. Silahkan, ada yang bisa menjawab? Aktual kurang dari podcast sama dengan sell. Lemah. Ya, ada lagi? Silahkan yang paling bisa menjelaskan. Tidak sekedar melemah dan menguat. Kenapa disebut melemah, kenapa disebut menguat? USD menguat karena triggernya 0,5 tidak tercapai. Oke, kita jelaskan sedikit dulu nih ya. Retail sales month merupakan singkatan dari retail sales month on month atau bulan dibandingkan bulan yang merujuk pada perubahan persentase dalam penjualan retail di Amerika. Kalau tidak salah bunyinya seperti itu. Saya pun agak lupa teoritisnya seperti apa. Tapi intinya data ini bisa digunakan untuk melacak tren pertumbuhan penjualan di sektor retail dalam jangka pendek. Kenaikan retail sales month menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Sementara penurunan menandakan aktivitas konsumen yang melambat. Nah, kalau bulan sebelumnya 0,5, terus bulan selanjutnya itu 0,2, itu penurunan atau peningkatan? Penurunan, Pak. Penurunan dong, gitu loh. Kalau penurunan artinya apa? USD-nya kenapa? USD melemah karena daya belinya menurun. Betul, USD melemah karena daya belinya turun. Gitu loh ya. Wajar kalau misalkan harganya naik, Pak, USD JPY-nya? Nah, yang Coba. saya belum nyambung ini sih, Pak. Anomali Bu itu, Pak. Anomali atau gimana tuh? Wajar kayaknya, Pak. Wajar, gitu loh. Karena kan USD-nya melemah. Oke, saya perlihatkan sebentar ya. Kita lihat di yang di ya. Naik.
Bentar ya. Oke. Ini ada kebetulan di TradingView ada kalian bisa pakai tuh namanya current strength indikator USD Japan Yen. Kelihatan? Ini free bisa kalian gunakan di TradingView tapi saya belum cek script-nya. Kita anggap dulu ini clear ya karena biasanya bagus juga. Kelihatan nggak nih warna kuning nih? Kelihatan Pak, lumayan cuman matanya agak berusaha dikit nih Pak. Saya tebalkan ya. Tebalkan dikit. Nah, Japan Yen itu yang berwarna biru, US dollar itu berwarna ini. Oke. Ini ketika retail sales month ini rilis. Yang terjadi sebetulnya Japan Yen itu melemah atau menguat. Nih, Grafiknya gold Pak. yang naik yang emas kan? Betul kan? Iya, Oke. Tapi sebelumnya kan Japan Yen lebih menguat, betul? Dibandingkan US dollar. iya. Nah, sekarang kita bahas prinsip forex tadi dulu gitu loh. Saya pengen tahu nih menurut teman-teman. USD JPY, kalau saya buy USD JPY artinya apa? JPY lebih kuat dibanding US dollar Pak, Enggak. pada saat itu karena mungkin nggak urusannya karena nilai mata uang di negaranya itu kali Pak. Kalau saya dari omongan begitu. Belum. Kita buy USD JPY. Artinya kita beli USD jual Japan Yen atau kita jual USD beli Japan Yen. Beli USD, jual Japan Yen. Beli USD jual Japan Yen. Yen. Kalau kita sell USD JPY artinya apa? Kita sell USD by JPY. Tuh. Tapi kenapa di sini mata uang yang melemah itu lebih di CS ini lebih menguat gitu? Nah itu kemarin bikin bingung itu Pak. Pas sales. Cuman kan belum dapat pembekalan dari Pak Nana ini. Jadi kenapa sebabnya gitu loh. Bingung juga kemarin itu Pak. Yang kalau nggak salah Pak bilang triple F yang tiga-tiganya nguat berbarengan tuh. Nah, itu yang mau saya bahas nih. Nyambung nih. Oke, bagus Pak. Nah, jadi setuju nggak dengan statement yang tadi dijelaskan di apa namanya? Di sini. Tetap teknikalis, bukan fundamentalis. Dan dijelaskan juga di sini. Tidak semua negara, tidak semua fair. Tidak semua news, tidak juga semua selected news, gitu loh. Nah ini tadi kan rekan-rekan lihat langsung ada fakta yang terjadi di USD Japan Yen. Gitu loh. Betul? Gitu loh. Nah ini kan soal USD nih. Kan kemarin bilang juga tuh di grup, saya lihat, Pak, SAU USD dia pendensi itu kebalikan ya chartnya. Kalau SAU USD-nya bottom, Japan Yen-nya itu naik. Ada tuh yang nanya seperti itu kan. Ini kalau ini saya udah siapkan ya fenomenanya ya. Jadi bukan kebetulan, tapi memang udah siapkan.
Tapi kenapa ketika CPI di Telkomsel Small itu sama-sama naik, nggak berlainan? Itu loh. Ada yang punya jawaban? Oke. Tanggal 18 Juli, jam 19.30. Start of naik ya, USD pun sama. Tanggal 18 Juli jam 19.30. Sama kan naik? Gitu loh. Ayo, ya tebak-tebakan. Tebak-tebakan buah manggis, coba dibuka bukunya atau silahkan searching di Google. Gitu loh. USD-JP-nya naik, SAU USD-nya naik. Pak, kita tahu waktu itu US dollar-nya sedang melemah. Gitu loh. Ayo, ada nemu jawabannya? Gimana Pak Willy? Itu JPY-nya yang melemah berarti Pak, mungkin nggak sih? Betul, 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 betul. Ini mau saya bahas nih. Karena di saat bersamaan JP-nya melemah tanpa indikasi yang kita ketahui. Nah, jawabannya mantap Pak Willy. Pertanyaannya, kenapa JP-nya bisa melemah? Itu kan jadi pertanyaannya. Gitu loh. Padahal tidak ada sisi makro yang kelihatan. Gitu loh. Bisa nggak kalau dari balance of trade mereka? Ini merupakan sebuah market discount everything-nya. Kira-kira gimana kalau dari balance of trade? Cek ya, sebelumnya. Dari balance of trade-nya. Panjang lebar lah. Tapi intinya tadi saya bilang, kalau kita nanti menggunakan strength currency indicator, itu untuk membuktikan impact-nya benar melemahkan atau tidak. Itu loh. Nah, kalau kita lihat ketika rilis di ini, Pak, ini walaupun US dollar-nya sempat melemah, perhatikan ya. Nah, melemah kan? Turun, betul nggak? Tapi keberadaannya dia lebih strong dibandingkan US, dibandingkan JPY. Artinya, walaupun ketika waktu itu US dollar-nya melemah, tapi kalau kita gunakan untuk mentransaksikan USD dan JPY, gitu loh ya, kita sell-nya USD, ya kita bakalan loss, gitu loh. Nah, itu nanti gunanya yang materi daripada strength, currency, korelasi, pair. Ada nggak materinya saya tulis tuh? Coba dicek, ada nggak materi saya tulis? General, major pair, and pair correlation. Strength versus weak currency. Clear? Dulu ya. Clear kan? Ini bisa kalian akses nih, namanya CSI USDGP. Ini ada gratis di TradingView. Tapi nanti kita akses yang lebih banyak
gitu loh. Coba kita lihat Pak, USD dengan GBP gitu ya ketika bersamaan. SI GBP US dollar. Cek nih. Sama dengan GBP USD pun waktu itu GBP USD. Kira-kira GBP USD naik atau turun? Turun. Gitu loh. Padahal USD-nya kan di sini menguat loh, Pak. Bu, betul. Gitu loh. USD-nya lebih kuat dibandingkan JPY, tapi kenapa di sini menurun? Ini kan pair strength aja nih, correlation. Nah, ini nanti yang harus rekan-rekan juga dipahami gitu loh. Ketika pair mata uang itu melemah terhadap karena Index News, itu belum tentu melemahkan dia di pasar mata uangnya gitu loh. Bisa jadi dia dibandingkan negara yang lain lebih kuat gitu loh. Bisa jadi juga lebih lemah tapi harganya naik, menguat tapi harganya turun gitu loh. Ini kan kejadian sama di JBP USD pun, cek ya rumusnya. Bentar, takutnya yang error di currency strength-nya yang dia punya. Oke. USD daun. JBP. Kalau dari nilainya ini udah benar nggak sih? Bentar. Kalau dari nilainya ini udah clear. USD low clear. Tapi kenapa USD-nya menguat tapi dia cenderung turun? Nah, ini yang jadi PR untuk rekan-rekan gali informasinya. Saya akan bahas mungkin besok. Nggak sih sekarang aja langsung. Coba ada yang bisa jawab? Di sini USD menguat. GBP-nya melemah, tapi mengapa ini turun? Itu loh. Ayo. Karena berada di supply. Oke. Nih, saya jelaskan tuh ya. Ini sebetulnya bukti adanya bull ride dan bear ride. Gitu loh. Kalau ini udah benar Pak Oki, ini udah benar si USD-nya memang harusnya si GBP USD ini harusnya betul gitu loh. Harusnya naik kan, tapi kan turun kan. Inilah sebentar ya. Ini. Nah, ini adanya hal yang harus rekan-rekan pahami. Berarti teman-teman prinsip forex-nya masih kurang, kita digali di SAU USD dulu saja. Saya bahas. Ini PR ya, untuk rekan-rekan semua pahami apa itu pair korelasi. Cari referensinya, tanya aja sama saya bebas. Yang kedua, SAU USD
Kenapa tidak diperdagangkan tunggal, misalkan gold saja? Seperti ini. Apakah SAU USD dan gold itu berbeda? Nih, ini gold aja nih komoditas 1961. Lagi. SAU USD 1961. Perbedaannya apa? Silakan yang tahu. Oke, kita pakai logika dasar dulu. Perbedaannya apa? SAU USD dan gold saja. Harganya sama. Silakan. Perbedaan apa nih? SAU USD dan gold saja. SAU USD. Long and short, buy and sell. Dulu. Kalau kita buy SAU USD, artinya apa? Buy SAU USD. Beli SAU, jual US dollar. Sell SAU USD. Beli USD, jual SAU. Buy USD JPY. Depannya tuh. Beli SAU, jual USD. Kalau Sell US USD JPY. Sell USD JPY. Beli JPY, jual XAU. USD. USD. Kan depannya tuh kan. Gitu loh. Nah sekarang, tadi saya sekali lagi ya. Kalau nggak nyampe, kita terulang lagi zoomnya. Kenapa USD JPY naik? Padahal dolar itu melemah. Dolarnya menguat. Melemah di sini kan. Kalau di sini kan wajar, dolarnya emang menguat gitu. Nah, sekarang di sini nih. USD JPY, ini kan kondisinya buy, bullish gitu loh. Berarti kan banyak orang yang beli US dollar, jual Japan yen. Japan yen. Betul kan? Betul. Gitu loh. Nah, sekarang apa yang menyebabkan impact ini nggak bisa atau nggak terdetek gitu loh? Mungkin kondisi keuangan harga nilai JP-nya juga lebih melemah dibanding harga dolar, Pak. Oke. Jawabannya Bapak, setelah kejadian ini nih, itu udah bukan impact dari news. Kan saya bilang, news itu temporary walaupun jangka panjang, 1 jam. Betul nggak? Kalau kita perhatikan dari newsnya, betul nggak dolar melemah? Saya hilangkan CSI dan PTN. Nah, Kalau dari news ya dolar melemah dari MOM itu tadi, Pak. ini turun dulu nggak? Turun. Turun. Dari berapa nih? Dari 19.259 sampai 19.37.725. Betul nggak? Ranknya udah nyampe nggak? Nyampe. Berapa ranknya? Coba cek. CPI. Emon. Berapa ranknya? Oh, belum saya kasih ranknya ya? Sorry. Ntar, saya screenshot aja nih. Jawabannya ketemu kan? Karena kenaikan berikutnya, Pak, itu sudah bukan temporary news. Itu udah banyak kajian-kajian makro yang sulit untuk kita gali satu persatu gitu loh. Bisa sebetulnya kita gali, cuman susah gitu loh. Saya pribadi pun jarang juga mengulik sejauh itu. Ya, saya kasih ranknya saja. Bapak, Ibu. Takutnya kan kita disebutnya
menipu gitu loh. Oke. Nih. Berapa pipa? Core CPI month to month. Tradable trigger 0,20%. Betul? 0,2. Berarti kalau forecast-nya 0,5 akan signifikan itu dikurangi 0,2 kan? Berarti sekitar 0,3 gitu kan? Sorry, itu retail sales month, bukan CPI. Salah. Screenshot. Retail sales month. Sorry. Apa deh? Ini. Berapa Pak ranknya, Pak? Silakan dibaca di grup, saya udah share di grup. Retail sales, berapa ranknya? Kita hitung ya. Bentar, retail sales 0,5%. Rank pergerakan harga, Pak. Rank pergerakan harga 70 pips ya. Oh, 70 pips. Betul? 13.8 atau 38.296, konotasi 3 poin ya di belakang, 110 pips itu 100, itu turun sampai ke sini. Ya. Apakah dia terpenuhi atau tidak? Price rank sini. 570 kurang 120, berarti 57 pips pergerakannya, Pak. Retail sales tuh. Clear nggak tuh? Ada nggak impact-nya di sini berita ini, Pak? Impact-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Berarti yang tadi kalau kita analisa dia ke atas, udah salah kaprah atau enggak? Salah kaprah. Karena kondisi makronya kan ada di 19.30. Ini yang signifikannya gitu loh. Setelahnya itu udah banyak variabel-variabel makro yang sukar kita Prediksi. pahami begitu dalam. Oke, sampai sini aja dulu. Saya pikir harusnya sudah ada gambaran lebih jauh. Silakan, jika tidak ada pertanyaan, kita bubar jalan. Biar nanti kalau download kalian nggak terlalu lama juga. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, mau nanya, Pak. Boleh. Nggak ada, cukup. Jadi retail CPI sales mom ini clear ya. Di USD JPY. Dia hanya beda 130. Betul ya? 130. Atau kurang lebih beda 1,3 poin. Kita cek di SAU USD. Saya share nanti kok itu rank movement-nya. Satu. Nah. $11.30. Nah. Dan ini kan. Price rank. Open. Nah, ini nyampe nggak nih, Pak? Lebih malah ya? Lebih. Lebih kan? Lebih sekitar 70 pips lah ya. Nah, itu harus dipahami. Jadi ada movement rank di sana. Nggak bisa kalian tentukan sendiri. Seperti itu. Oke, saya pikir untuk Zoom malam hari ini sudah sangat begitu jelas.
Silakan jika ada pertanyaan nanti dimuat saja di grup, bebas pertanyaannya apa, tapi mengenai tentang trading news gitu loh ya. Jelas, malam ini kesimpulannya trading news tidak bisa kita gunakan untuk jangka panjang, walaupun kebijakan ekonomi itu untuk jangka panjang. Karena ada beberapa pertimbangan makro yang sukar kita ketahui. Gitu loh ya. Setiap katalis daripada pergerakan harga yang disebabkan oleh trigger news, kita manfaatkan untuk jangka waktu yang singkat atau temporary dengan time frame minimum di 1 jam. Setelahnya kalau misalkan smart money mendorong harga dan sebagainya itu udah beda teorinya ya. Gitu loh. Yang kedua, walaupun semua pair itu bisa kita transaksikan, tapi tidak selalu pair itu akan sama kita transaksikan. Oke? Yang harus dipahami juga kelebihannya, ini schedule trading time. Ini cocok untuk user yang memang memiliki kesibukan dan ingin mendapatkan profit tetap di waktu-waktu tertentu, tinggal dibikin aja schedule-nya. Oke, bulan ini saya mau ikutan ini Pak, NFP, ini ditulis, nanti dibikin forecast-nya, kita trading bareng. Clear? Kendalanya broker. Silakan dicari broker yang nggak ngada-ngada ketika menjelang news, sprint-nya nggak berubah cukup besar, gitu ya. Terus nggak ada leverage yang mereka rubah, nggak ada slippage, dan lain-lain. Sediakan juga internet yang cukup stabil ketika news terjadi. Exit-nya itu udah jelas, menggunakan movement rank yang nanti saya informasikan. Makanya saya bilang berkali-kali, tolong tidak menyebarluaskan informasi yang saya berikan. Nah, yang terakhir itu adalah bad news belum tentu sell, good news belum tentu buy. Itu tadi dibuktikan oleh rekan-rekan di USD JPY. Gitu loh ya. Tidak selalu buy, tidak selalu sell gitu loh. Ada kalanya memang dia good news tapi kok sell ya gitu loh. Bad news tapi kok buy. Nah, itu ada kaidah yang lain. Yang jelas tadi, ketika movement rank-nya sudah kita tahu, kita sudah taruh TP dan SL, udah clear. Yang kena yang mana ya silahkan. Oke, demikian dari pertemuan Zoom malam hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.